Selamat siang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Seranggi Kristiani dengan NIM 121190104 dari Program Studi Teknik Industri Angkatan 2021, kelas Kewarganegaraan R30. Sebelumnya, narasumber dipersilakan untuk memperkenalkan diri dari nama, umur, dan pekerjaan. Jika mahasiswa boleh disebutkan semesternya. Perkenalkan, nama saya Graciela Monica. Sekarang saya berusia 19 tahun dan saya berstatus sebagai mahasiswa semester 4. Oke, sebelumnya izin beberapa menit ke depan saya akan mewawancara Anda terkait pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Seperti yang kita ketahui, hak dan kewajiban warga negara itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tanpa banyak basa-basi, kita masuk langsung ke pertanyaan pertama ya. Uh, Menurut Anda, apa yang menjadi hak dan kewajiban warga negara berdasarkan pemahaman Anda dan bagaimana menurut Anda pelaksanaannya di masyarakat kita? Menurut saya hak warga negara itu kan ada banyak ya. Salah satunya itu tuh hak untuk hidup dan mempertahankan hidup. Yang kedua ada hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Yang ketiga itu ada hak untuk mengembangkan diri. Yang keempat ada hak untuk memperoleh keadilan. Yang kelima ada hak atas kebebasan pribadi, hati nurani, dan agama. Ada juga kewajiban sebagai warga negara, yaitu untuk mentaati hukum dan pemerintahan, terus juga ikut serta dalam upaya pembelaan negara, menghormati hak asasi manusia orang lain, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dan turut serta dalam pembangunan nasional. Adapun pelaksanaan hak dan kewajiban di masyarakat, hak yang sudah terpenuhi itu contohnya itu hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak atas pendidikan itu sudah terpenuhi dengan baik di masyarakat. Ada juga eh, hak yang belum terpenuhi di masyarakat tuh contohnya ada hak untuk penghidupan yang layak, hak untuk rasa aman dan tentram, hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum, dan masih banyak yang perlu diperjuangkan. Kewajibannya yang sudah terlaksana itu contohnya kewajiban untuk menaati hukum dan pemerintahan, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, dan melestarikan lingkungan hidup sudah cukup terlaksana di masyarakat. Ada juga kewajiban yang belum terlaksana itu contohnya kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, turut serta dalam pembangunan nasional, dan membayar pajak masih perlu ditingkatkan. Oke, selanjutnya, bagaimana pentingnya kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara dalam menjaga stabilitas dan kemajuan sebuah negara? Ya, kesadaran buat dan kewajiban itu sangat penting, contohnya itu untuk menjaga keteraturan dan keamanan. Ketika warga negara memahami hak dan kewajibannya, mereka akan lebih tertib dan mentaati hukum. Hal ini akan meminimalisir pelanggaran dan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi semua orang. Yang kedua itu ada meningkatkan partisipasi masyarakat. Ketika warga negara sadar akan hak untuk berpartisipasi dalam politik dan pembangunan, mereka akan lebih aktif dalam kegiatan masyarakat. Hal ini akan memperkuat demokrasi dan meningkatkan kualitas pembangunan negara. Yang ketiga itu ada mendorong rasa tanggung jawab. Ketika warga negara sadar akan kewajibannya, mereka akan lebih bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara negara. Hal ini akan meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme, serta mendorong semangat untuk bekerja sama demi kemajuan negara. Yang keempat itu ada memperkuat persatuan dan kesatuan. Ketika warga negara memahami bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama, mereka akan lebih toleran dan menghargai perbedaan. Hal ini memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mencegah terjadinya konflik dan perpecahan. Oke, selanjutnya, bagaimana kamu melihat peran pemerintah dalam memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara di semua lapisan masyarakat? Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara di semua lapisan masyarakat. Eh, Contoh peran pemerintah yang sudah terlaksana itu menciptakan regulasi dan mendukung. Pemerintah harus membuat undang-undang dan peraturan yang terjamin hak dan kewajiban warga negara. Peraturan tersebut harus adil dan tidak diskriminatif, serta mudah dipahami dan diakses oleh semua orang. Yang kedua itu ada melakukan sosialisasi dan edukasi, yaitu dengan cara pemerintah tuh harus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti media massa, pendidikan formal dan informal, serta kegiatan pendidikan. Yang ketiga itu ada penyediaan layanan publik yang berkualitas. Pemerintah harus menyediakan layanan publik yang berkualitas serta pendidikan kesehatan dan infrastruktur yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya dalam melaksanakan kewajibannya. Yang keempat itu ada menegakkan hukum secara tegas dan adil. Pemerintah tuh harus menegakkan hukum secara tegas dan adil kepada semua orang tanpa memandang bulu. Hal ini akan menciptakan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oke, bagus banget jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Apa yang bisa dilakukan secara konkret dalam masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara? Meningkatkan kesadaran tentang hak dan, kewajiban sebagai warga negara adalah tanggung jawab bersama. Ada juga, upaya konkret yang dapat dilakukan di masyarakat itu yang pertama pendidikan formal dan informal. Mengintegrasikan pendidikan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam kurikulum sekolah dari tingkat SD hingga SMA, mengadakan pelatihan dan seminar bagi guru dan orang tua tentang hak dan kewajiban warga negara, juga ada memasukkan materi tentang hak dan kewajiban warga negara dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, dan juga ada menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan edukasi di komunitas dan desa-desa. Yang kedua ada pemanfaatan media massa, membuat konten kreatif tentang hak dan kewajiban warga negara di media sosial seperti video, infografis, dan meme. Terus yang kedua ada juga mempublikasikan artikel dan berita tentang hak dan kewajiban warga negara di media massa. Yang ketiga itu ada mengadakan talk show dan diskusi publik tentang hak dan kewajiban warga negara di radio dan di televisi. Yang ketiga ada peran lembaga swadaya masyarakat atau bisa disebut dengan LSM, yaitu dengan melakukan advokasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua ada memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang haknya dilanggar. Yang ketiga ada memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam menjalankan peran terkait hak dan kewajiban warga negara. Ya, berarti memang perlu perannya pemerintah dan perlu peran aktif dari masyarakat itu sendiri ya. Selanjutnya, menurut kamu apa dampak dari ketidakpahaman atau ketidaktahuan masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara? Dampak negatifnya itu ada, yang pertama tuh ada pelanggaran hak asasi manusia. Masyarakat yang tidak mengetahui hak-haknya lebih mudah menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya, mereka mungkin tidak berani melaporkan, kasus penipuan atau kekerasan karena tidak tahu bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua itu ada rendahnya partisipasi politik. Masyarakat yang tidak mengetahui kewajiban sebagai warga negara, seperti kewajiban untuk memilih dalam pemilu, mungkin, tidak akan berpartisipasi dalam, proses politik. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya kualitas demokrasi dan pemerintahan. Yang ketiga itu ada lemahnya penegakan hukum. Masyarakat yang tidak mengetahui hak dan kewajibannya mungkin tidak akan melaporkan pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungannya. Hal ini dapat menyebabkan lemahnya penegakan hukum dan maraknya tindakan kriminalitas. Hmm, Oke, pertanyaan terakhir sekaligus penutup. Bagaimana kamu mengajak orang lain untuk lebih peduli dan bertanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara? Dengan, mengadakan edukasi dan sosialisasi, berbagi informasi tentang hak dan kewajiban warga negara tuh bisa melalui media sosial, blog, atau platform online lainnya. Terus juga bisa dengan mengadakan seminar, workshop, atau pelatihan tentang hak dan kewajiban warga negara di komunitas atau tempat tinggal. Terus ada mengajak orang lain untuk ikut, organisasi atau komunitas yang fokus pada isu-isu terkait hak dan kewajiban warga negara. Terus juga ada, yang kedua ada menjadi contoh yang baik, menjalankan hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan baik dan bertanggung jawab. Yang ketiga ada membuka dialog dan diskusi, mendiskusikan isu-isu terkait hak dan kewajiban warga negara dengan teman, keluarga, dan komunitas, atau juga mendengarkan pendapat dan perspektif orang lain dengan hak dan kewajiban. Oke, ternyata banyak ya cara yang bisa kita lakuin untuk menyadari nih pentingnya hak dan kewajiban seorang warga negara. Terima kasih kepada Graciela yang udah bersedia untuk diwawancara pada siang hari ini. Saya akhiri sesi wawancara hari ini. Selamat siang. Ya.